Shalom semuanya, puji Tuhan. Kita masih diberikan satu kali kesempatan buat ibadah Pemuda Timotius pada malam hari ini. Mari siapkan hati kita untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Dan kita akan memulai ibadah Pemuda Timotius pada malam hari ini. Kita menyanyikan lagu Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku. Amin. Haleluya. Hadirat Yesus penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu.
Haleluya Yesus, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas perbuatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk beribadah Tuhan Yesus kepadamu Tuhan. Menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sampai detik hari ini Tuhan Yesus. Untuk beribadah kepadamu itu hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami tidak mau menyanyiakan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami ingin selalu dekat kepadamu Tuhan. Berikanlah kepada kami selalu kerendahan hati Tuhan Yesus untuk menghadapi segala sesuatu Tuhan dalam dunia ini yang Tuhan Kau berikan kami selalu dekat kepadamu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap hati kami Tuhan. Kau sucikan Tuhan dan Kau kuduskan Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami berlayak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah pemuda Timotius pada malam hari ini Tuhan Yesus dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita mau sambung pujian kita mau menyanyikan lagu Meskipun Musuh di Depanku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku.
lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Kita tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Tuhan Ku Rindu Menyatakan Padamu. Tuhan, ku rindu
kasih atas kesempatan yang masih Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih atas waktu yang masih Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah setiap yang kami lakukan tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Namun sebelum itu Engkau layakkan setiap kehidupan kami Tuhan, agar setiap firman yang disampaikan boleh tertanam dalam setiap hati kami Tuhan. Biar semua yang disampaikan tidak akan berlalu sia-sia, bisa kami praktekkan dalam setiap kehidupan kami, dan kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang telah Engkau siapkan untuk menyampaikan firman-Mu, dan juga kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat mendengarkan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Saya ucapkan selamat malam untuk kita semua, terlebih khusus untuk setiap pemuda remaja yang ada di malam hari ini. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan karena pada malam hari ini saya bisa melayani di Pemuda Timotius, dan saya berterima kasih kepada Ibu Ketua, walaupun tidak kita beribadah tidak bersama-sama, tetapi kita berada di sekarang ini kita bisa ibadah streaming. Dan puji Tuhan, saudara, malam hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan melihat apa yang terjadi, apa yang sedang dialami di hari-hari ini, sedang dialami di dalam situasi seperti ini. Dan puji Tuhan saudara, kalau kita melihat situasi hari-hari ini, banyak hal yang terjadi saudara, ya, menggoncangkan dunia dengan adanya COVID-19 atau virus corona. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari COVID-19 inilah mulai berdampak kepada dua hal. Yang pertama, berdampak kepada sistem ekonomi. Yang kedua, terjadi pro dan kontra satu dengan yang lain. Dan apa yang Alkitab catat, apa yang firman Tuhan catat tentang situasi seperti ini, tentang kejadian yang dialami di akhir zaman ini. Dan saudara, ini bukan hanya bersifat realita, tetapi ini adalah fakta, ini bukan dongeng, tetapi ini adalah fakta yang terjadi. Walaupun kita mungkin bertanya, kenapa harus terjadi seperti ini? Tetapi khususnya sebagai orang percaya, kita sudah mengerti ketika kita memahami kebenaran firman Tuhan. Coba kita lihat saudara, kita akan mulai kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kita akan perhatikan pada ayatnya yang ke-31. Kita akan mulai dari ayatnya yang ke-31. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga dikatakan bahwa Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saudara, kita melihat dulu latar belakangnya. Kita melihat ketika di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, di mana menceritakan tentang ketika Yesus naik ke sorga. Murid-murid bertanya kepada Yesus untuk memulihkan keadaan dari bangsa Israel. Kemudian Yesus katakan bahwa engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Itu hanya diketahui oleh Bapa sendiri. Artinya bahwa manusia
tidak mengetahui waktu Allah, masa apa yang Tuhan buat. Kita punya kehendak sendiri. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan punya kehendak, punya satu proyek besar yang harus dia lakukan. Di dalam pasal yang ke-31 dikatakan bahwa Yesus Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Apa maksudnya ini? Sampai segala sesuatu digenapi. Di dalam terjemahan lama dikatakan bahwa sampai segala sesuatu disempurnakan. Artinya bahwa ini berjalan sampai kepada akhir zaman, sampai kepada Yesus datang pada kali yang kedua. Saudara, akhir zaman bukan hanya satu peristiwa, tetapi suatu rentang waktu yang durasinya dimulai sejak Yesus disalib, tepat sejak Roh Kudus dicurahkan sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Dan saudara perhatikan, kalau berbicara tentang waktu, berbicara tentang satu keadaan yang Yesus lakukan. Itulah sebabnya ketika ini terjadi, Yesus katakan bahwa dia harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Sampai semuanya itu disempurnakan. Dan keadaan yang dialami sekarang, yang pertama terjadi kepada sistem ekonomi. Ya, banyak sekali karyawan-karyawan yang di-resign. Ya, gaji-gaji dipotong. Karena apa? Karena sudah berdampak kepada sistem ekonomi dunia. Kemudian yang kedua, terjadi pro dan kontra. Tentang apa? Tentang COVID ini. Apa pemahaman Alkitab? Apa yang dilakukan kita sebagai orang percaya? Ketika terjadi hal seperti ini harus terjadi. Ini harus terjadi di dalam apa? Di dalam kehendak Tuhan. Jadi situasi seperti ini yang dilakukan Tuhan. Walaupun di dalam Alkitab mungkin corona tidak dicatat, saudara. Saudara mau cari dari Kejadian sampai Wahyu, corona itu tidak dicatat. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam Lukas pasal yang ke-21 akan terjadi penyakit sampar. Dalam terjemahan dikatakan bala sampar itu akan terjadi. Dan itu bukan hanya bersifat kepada satu negara, itu mengglobal, mendunia. Dan itu yang terjadi sekarang. Dan ini adalah tanda-tanda yang dilakukan Tuhan. Sampai pemulihan segala sesuatu, sampai segala sesuatu disempurnakan, baru Tuhan datang. Dan ini terjadi. Kalau tidak dilakukan dengan tanda-tanda, tidak berjalan kepada satu kondisi, tidak berjalan kepada satu tindakan Allah, tidak mungkin. Tidak mungkin dunia terjadi seperti ini, tetapi ini harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, kalau kita belajar sedikit saudara dari proses penyelamatan. Di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-39. Ketika di mana Yesus berada di Taman Getsemani, di situ Tuhan katakan bahwa biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi ingat saudara, ketika keluhan itu keluar, Yesus katakan, ya Bapak, biarlah kiranya cawan ini lalu daripadaku. Kita harus perhatikan bahwa Tuhan kembali kepada totalitas. Tuhan kembali lagi kepada satu integritas yang tinggi untuk apa? Untuk menyempurnakan proses penyelamatan. Sehingga Tuhan katakan, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Nah itu dilakukan Tuhan. Untuk apa? Untuk melakukan proses penyelamatan. Sehingga di dalam Yohanes pasal yang ke-19, Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30, disitulah firman Tuhan katakan ketika Yesus meminum anggur asam adalah akhir dari segalanya. Dia katakan sudah selesai. Dalam terjemahan aslinya dikatakan sudah sempurna sesempurnanya. Artinya bahwa proses keselamatan yang Tuhan lakukan kepada manusia itu sudah sempurna. Kalau misalkan waktu itu Yesus katakan di Taman Getsemani, dia katakan untuk menyelesaikan, biarlah cawan ini lalu daripadaku, mungkin proses keselamatan itu tidak berjalan. Tetapi ketika Yesus lakukan ini, dia katakan sudah selesai. Proses penyelamatan yang Tuhan lakukan itu sudah selesai. Dan masuk kepada tahap berikutnya. Kepada tahap berikutnya disinilah kita melihat
tanda-tanda akhir zaman. Saudara, tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman. Yaitu terjadi gempa bumi dan lain sebagainya. Dan ini juga bersifat kepada guncangan dunia tentang COVID-19 ini. Virus yang kecil bisa membahayakan, bahkan memakan korban sampai ratusan ribu. Di seluruh dunia ini terjadi, saudara. Bukan hanya satu negara, tetapi lebih dari 50 negara terjadi. Di dalam terjemahan asli, Bala Sambar dikatakan loimoi, artinya wabah penyakit yang menular dan menakutkan. Nah, ini yang terjadi sekarang. Tetapi saudara, kita harus mengerti tentang maksud Tuhan. Kita harus mengerti tentang situasi ini, bahwa Tuhan sedang melakukan proses tanda-tanda zaman untuk apa? Untuk sampai kepada kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Dan saudara perhatikan, ketika Yesus melakukan hal ini, terus terjadi, sedang berjalan, ini sedang berjalan. Dan dari disinilah kita melihat, bagaimana iblis berusaha untuk apa? Untuk menggagalkan rencana daripada Allah. Kenapa saya katakan bahwa kuasa kegelapan atau iblis berusaha untuk menggagalkan rencana Allah? Yang saya katakan tadi, yang pertama berdampak kepada sistem ekonomi, yang kedua mulai terjadi pro dan kontra satu dengan yang lain. Saudara, saya ingin katakan bahwa ketika Tuhan melakukan pekerjaannya, satupun manusia itu tidak akan bisa menghalangi. Tidak ada satupun manusia yang dapat menghalangi pekerjaan Tuhan. Dan ini yang Tuhan lakukan, dan ini yang harus terjadi. Kalau kita perhatikan di dalam Roma pasal yang ke-9 ayat 28 dikatakan, sebab apa yang difirmankannya di bumi itu dilakukan sempurna dan segera. Artinya bahwa apa yang firman Tuhan katakan itu harus dilakukan. Harus dilakukan apa? Sempurna dan segera, tidak menunggu waktu lagi. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan sampai waktu pemulihan, sampai segala sesuatu disempurnakan, baru Yesus datang. Dan ini berjalan terus. Ketika hal ini terjadi, saudara, mulai terjadi pro dan kontra. Kita akan melihat kenapa kuasa kegelapan, kenapa iblis berusaha untuk menggagalkan rencana Allah. Dan ini terjadi. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan bahwa akan ada guru-guru palsu, ajaran-ajaran palsu, nabi-nabi palsu. Dan ini bukan realita. Ini fakta terjadi. Kita lihat keadaan sekarang, saudara, ini terjadi. Dan saudara perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-23. Ketika Yesus sedang melakukan proyeknya, Yesus sedang melakukan pekerjaan Allah. Kemudian Petrus menghalangi pekerjaan Tuhan. Kemudian Tuhan katakan, "Enyalah iblis, engkau menjadi batu sandungan bagiku." Karena apa? Petrus menghalangi pekerjaan Tuhan. Sehingga Tuhan katakan bahwa enyalah iblis, engkau menjadi batu sandungan bagiku. Ingat saudara, pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan yang Tuhan buat, manusia tidak dapat menghentikan. Dan apa yang terjadi sekarang? Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ini berjalan terus. Dan saudara, kita lanjut ya, karena waktu, kita lanjut bahwa orang yang menghalangi pekerjaan Tuhan adalah iblis. Ya, Yeremia pasal yang ke-28. Kita kembali lagi ke dalam Perjanjian Lama. Yeremia pasal yang ke-28, saudara melihat terjadi pro dan kontra antara Hananya dan Yeremia. Ketika Hananya di depan bangsa Israel, di depan imam-imam, dia katakan bahwa dia akan mematahkan kuk daripada Nebukadnezar. Dan saudara perhatikan, ketika hal itu terjadi, yang pertama bahwa Yeremia percaya perkataan dari Hananya. Ketika dia percaya, dia katakan moga-moga Tuhan melakukan. Tetapi ketika Tuhan berfirman kepada Yeremia untuk katakan kepada Hananya bahwa kuk yang dipatahkan oleh Hananya itu akan diganti dengan besi. Artinya apa? Artinya rencana Tuhan tidak dapat dipatahkan. Dan Hananya ini adalah nabi palsu. Dia berkata kepada orang Israel bahwa
dalam 2 tahun dia akan mengembalikan segala perkakas rumah Tuhan. Tetapi Tuhan katakan harus terjadi, bangsa Israel harus masuk dalam Babel, harus di dalam tawanan Nebukadnezar. Dan firman Tuhan katakan kepada Hananya, bahwa pergilah engkau dari sini. Di tahun ini engkau akan mati, dan itu terjadi. Sehingga Yeremia katakan, kalau Tuhan berfirman, itu akan terjadi. Jadi segala sesuatu saudara, ya, segala sesuatu yang terjadi sekarang manusia tidak dapat melakukan, manusia tidak dapat untuk memblok setiap rencana Tuhan. Karena itu harus dilakukan sampai kepada penyempurnaan gereja Tuhan. Dan ini harus terjadi, saudara. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan kepada kita sebagai orang percaya bahwa firman Tuhan itu harus terjadi sempurna dan segera. Dan Tuhan katakan kepada murid-muridnya bahwa akan ada tanda-tanda akan terjadi. Artinya bahwa itu harus dilakukan Tuhan. Dan saudara, sebagai orang percaya kita mengerti bahwa sebagai orang percaya kita mengenal Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Itulah sebabnya di dalam Amsal, kalau kita melihat di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima dikatakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Saudara, ini berbicara tentang tindakan umat orang percaya, tindakan yang tidak terlihat. Kita bertindak kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tindakan dari dalam, bukan tindakan dari luar. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, artinya kita percaya kepada Tuhan, percaya dengan segenap hatimu, percaya apa yang sudah Tuhan lakukan hari-hari ini. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, artinya jangan bersandar kepada pikiran, logika kita sebagai manusia. Kalau hanya untuk menggagalkan rencana Tuhan, jangan. Tetapi firman Tuhan katakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan. Artinya kalau kita percaya berarti itu berbicara tentang satu kekuatan. Kita percaya kepada Tuhan berarti itu adalah satu kekuatan kita. Firman Tuhan adalah kekuatan kita. Firman Tuhan yang adalah Allah sendiri itu adalah kekuatan kita untuk apa? Untuk bertahan. Mungkin kita bertanya kalau misalkan ini terjadi bagaimana dengan kita orang percaya? Ingat saudara, firman Tuhan katakan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, orang yang mampu hidup di dalam firman Tuhan adalah orang yang dipelihara Tuhan. Itu janji firman Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Di dalam situasi seperti ini, biarkan hal ini terjadi. Biarkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarkan sesuai dengan rencana Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah tingkatkan pertumbuhan rohani kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kemudian saudara, kita akan melihat ada 3 hal yang dilakukan iblis di akhir zaman. Yang pertama, bahwa iblis itu bersifat sangat-sangat jahat saudara. Ada 3 hal yang dia lakukan. Yang pertama, secara terstruktur. Yang kedua, sistematis. Dan yang ketiga, masif. Terstruktur artinya dia tidak sembarang hantam atau dia tidak sembarang terbang. Sistematis artinya dia tidak mudah menyerah. Masif artinya dia hajar seluruhnya. Hati-hati saudara, iblis ini dia menyerang bukan hanya kepada satu sektor saja, tetapi dia menyerang orang-orang percaya, orang-orang yang mulai tumbuh di dalam Tuhan, itu dia menyerang saudara. Itulah pekerjaan iblis untuk apa? Untuk menggagalkan setiap rencana Tuhan. Tetapi kita percaya saudara bahwa orang yang hidup, orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang kuat. Kenapa? Karena ketika kekuatan itu ada, itu hanya berasal daripada Tuhan. Dan kekuatan itulah firman Tuhan. Sehingga kita sebagai orang percaya kita bertindak. Bertindak untuk apa? Bertindak untuk melakukan segala sesuatu apa yang Tuhan lakukan kepada saya dan saudara sebagai orang percaya. Coba kita lihat di dalam Daniel pasal yang ke-11. Daniel pasal yang ke-11. Daniel pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-32. Saya akan cepat.
Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32 berkata, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi perhatikan saudara, bagian B dikatakan begini. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan kuat dan bertindak. Artinya bahwa orang yang mengenal Allah, orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan kuat di dalam Tuhan. Dan tindakan yang dia lakukan, tindakan yang tertuju kepada Tuhan. Itulah sebabnya banyak orang murtad sekarang. Karena apa? Mereka merasa bahwa firman Tuhan bukan jaminan lagi. Tetapi saudara, firman Tuhan katakan bahwa orang yang mengenal Allah adalah orang yang kuat. Di dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang kedua dikatakan, umatku binasa. Karena apa? Karena tidak mengenalku. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi saudara, setiap kita sebagai orang percaya kita mengenal Tuhan. Karena setiap orang yang mengenal Tuhan adalah mereka yang hidup di dalam kekuatan. Dan kekuatan kita sebagai orang percaya adalah firman Tuhan. Di dalam Markus pasal yang ke-14, Markus pasal yang ke-4, Markus pasal yang ke-4, ayatnya yang ke-7. Kita akan melihat Markus pasal yang ke-4, ayatnya yang ke-17. Dikatakan begini. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja, apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu mereka segera murtad. Saudara perhatikan ayat 17, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Orang yang tidak memiliki kekuatan di dalam Tuhan, ketika penindasan itu terjadi karena firman Tuhan, mereka tidak dapat bertahan. Karena apa? Karena mereka tidak berakar. Akar berbicara tentang kekuatan. Dan kekuatan itu berbicara tentang firman Tuhan. Jadi firman Tuhan adalah kekuatan kita. Ketika firman Tuhan itu ada di dalam hidup kita, itu menjadi akar yang kuat untuk apa? Untuk menahan kita, untuk berada di dalam satu tindakan. Untuk berada kepada satu kekuatan yang benar-benar datang daripada Tuhan. Itulah sebabnya mereka yang tidak berakar adalah mereka yang hidup. Adalah mereka yang tidak hidup di dalam firman Tuhan. Tetapi kita sebagai orang percaya, biarlah kita hidup di dalam Tuhan. Biarlah kita benar-benar mengenal Tuhan. Lagu katakan, aku mengenalmu secara pribadi. Jadi saudara, kejadian yang dialami sekarang, jangan pernah mengeluh kepada Tuhan. Ya, semua karena corona, iya kan? Semua karena corona. Tetapi saudara, perlu ingat bahwa ini harus Tuhan lakukan untuk sampai kepada gereja sempurna, sampai kepada Yesus datang pada kali yang kedua. Jadi saudara, biarlah ini terus memotivasi kita sebagai orang percaya. Dan biarlah ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang benar-benar setia kepada Tuhan. Ayatnya yang terakhir di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-14. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-14 dikatakan, seluruh pemain musik bisa maju ke depan. Ayat yang ke-14 berkata, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai Bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, orang yang mempercayai firman Tuhan adalah orang yang hidup di dalam kekuatan Allah yang mampu mengalahkan kuasa kegelapan. Dan biarlah kita sebagai anak muda sekarang ini, firman Tuhan menjadi kekuatan kita. Kita berpegang kepada firman Tuhan. Kita tetap terus taruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Karena dari firman Tuhan inilah kita akan mengenal, kita akan mengetahui hal-hal yang besar yang akan Tuhan buat di dalam setiap kehidupan saya dan
saudara. Puji Tuhan, amin, kebenaran firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian yang berkata, aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi. Haleluya. Haleluya. Kita akan naikkan pujian ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Biarlah kami mengenal Tuhan, berpegang pada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi, amin, semuanya dan ciptaanmu. Haleluya. Tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu, amin. Aku mengenalmu secara pribadi, karena ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Kita ulangi pujian ini dari awal. Amin. Haleluya, haleluya. Aku rindu mengenalmu. Saya undang pemuda yang ada di rumah malam hari ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya ku kagumi semua pria dan ciptaanmu. Haleluya, haleluya. Tapi kadang ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu, aku mengenalmu, haleluya, secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Ku mengenalmu secara pribadi, haleluya, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu, amin, haleluya, amin. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu, amin, haleluya, amin. Hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus
ku kenal. Lagi katakan, aku mengenalmu. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Saudara yang ada di rumah, yang menyaksikan streaming pada malam hari ini, saudara, keadaan yang terjadi di hari-hari ini bukan satu kebetulan, bukan satu dongeng, tetapi saudara, ini adalah satu tanda-tanda yang Tuhan lakukan di akhir zaman ini. Apa yang harus kita lakukan? Orang yang mengenal Allah, orang yang percaya kepada Tuhan, adalah orang yang berpegang kepada perkataan Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan yang adalah Allah sendiri. Itulah sebabnya saudara, malam hari ini, walaupun kebutuhan kita berkurang, tetapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan. Firman Tuhan katakan, burung saja Tuhan pelihara, apalagi kita, manusia yang spesial di mata Tuhan. Tuhan akan memenuhi segala keperluan saya dan saudara. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Percaya saja kepada firman Tuhan. Percaya saja apa yang Tuhan katakan. Haleluya. Biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita mengenal Tuhan secara pribadi, sehingga kita mengerti maksud Tuhan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Serukan sama-sama, aku mengenalmu. Haleluya. Secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus. Sekali lagi, katakan, aku mengenalmu. Haleluya. Amin. Secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami aminkan setiap perkataan Tuhan. Sebagai orang percaya Tuhan, kami akan terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, di malam hari ini, firman Tuhan yang sudah kami dengar, biarlah itu bukan hanya sebagai pengetahuan saja, tetapi benar-benar boleh menjadi rema dalam setiap hidup kami. Dalam keadaan seperti ini, mungkin Tuhan, banyak dari kami mulai lemah,
mulai menyalahkan Tuhan dengan keadaan situasi. Tetapi kami percaya Tuhan, ajaran Tuhan adalah ajaran yang sempurna. Apa yang Tuhan lakukan kepada kami sebagai orang percaya, kami percaya ada maksud Tuhan yang besar, sehingga kami bisa bersama-sama dengan Tuhan pada kali yang kedua ketika Tuhan datang. Tuhan akan menjemput setiap orang yang percaya. Biarlah Tuhan, kami sebagai orang percaya kepada Tuhan, khususnya sebagai anak-anak muda di akhir zaman ini, begitu mudah kami dibutakan dengan ajaran-ajaran di luar kebenaran firman Tuhan. Tetapi biarlah Roh Kudus yang menuntun kami, firman Tuhan menjadi ajaran kami, yang terus mendidik kami, sehingga Tuhan, pertumbuhan rohani kami terus di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bawa kepadamu berdoa buat bangsa negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, untuk setiap dokter-dokter yang ada, untuk setiap perawat-perawat yang ada, yang mereka lakukan Tuhan, untuk menyelamatkan bahkan menyembuhkan setiap pasien-pasien yang terkena virus corona. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa Tuhan, jamahan Tuhan, sehingga Tuhan, pasien-pasien yang ada disembuhkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan di dalam setiap keadaan seperti ini, kami terus percaya kepada Tuhan. Dan kami berdoa untuk pimpinan tertinggi, presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, beserta seluruh jajaran-jajaran yang ada. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah wakil setiap kepemimpinan yang ada Tuhan. Pemerintah adalah wakil Allah. Itulah sebabnya biarlah Tuhan berikan kekuatan, kesehatan untuk setiap pimpinan kami, bangsa negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga mereka bisa melakukan yang terbaik sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah Tuhan pelihara setiap kehidupan mereka. Tuhan selalu cukupkan setiap kebutuhan mereka. Biarlah Tuhan dimanapun mereka berada, baik yang ada di desa, di daerah terpencil, biarlah pemeliharaan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan mereka, sehingga mereka tetap terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati pemuda Timotius yang ada di tempat ini, yang menyaksikan live streaming yang ada di malam hari ini. Kami berdoa, biarlah Tuhan berkati setiap pemuda remaja yang ada. Kami percaya setiap pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan berkati. Dan kami berdoa untuk semua yang mengambil bagian melayani, sebagai singers, sebagai pemain musik, sebagai sound system, bahkan mereka yang merekam, semua Tuhan berkati. Biarlah kami melayani Tuhan dengan hati kami, ada persatuan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga Tuhan, yang kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pemuda Timotius pada malam hari ini. Dan biarlah kami terus tetap kuat, tetap setia melayani akan Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami akhiri pelayanan kami di malam hari ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.